Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Qorib terkait dengan kitab Bayani Ahkamis Syam, kitab yang menerangkan tentang hukum puasa. Jika kemarin kita telah membahas kitab terkait dengan hukum zakat, kita lanjutkan kitab terkait dengan hukum puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitab Bayani Ahkamis Syam, kitab yang menerangkan hukum-hukum puasa. Jadi lafadz asyam dan lafadz as-shaum itu ialah masdar, dan makna arti keduanya itu secara bahasa ialah al-imsak. Al-imsak itu berarti menahan atau mencegah. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Dan lafadz saum dan asyam secara syara atau secara istilah yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu sepanjang hari, yang mana yang diperbolehkan puasa ialah orang muslim, orang yang berakal, orang yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan dari nifas. Jadi selain orang-orang tersebut maka tidak bisa melakukan puasa. Orang yang haid atau orang yang nifas tidak diperbolehkan puasa. Wasaro itu wujub bisyami, adapun syarat wajib puasa salah satu asya itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusahi arba'ati asya, dan di sebagian nashah kitab arba'atu asya itu ada 4 syarat wajib puasa. Syarat 4 itu apa? Al-islamu, yang pertama yaitu orang Islam. Wal bulughu, orang yang balik. Orang balik atau anak yang balik. Anak laki-laki ditandai dengan mimpi mengeluarkan sperma. Anak perempuan ditandai dengan mengeluarkan darah haid. Jika sudah memenuhi syarat tadi, maka sudah dikatakan sebagai orang balik dan berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Wal aklu, dan berakal. Ketiga sifat ini tidak cukup jika tidak ditambahi dengan syarat yang keempat tadi, yaitu wal qudratu ala saumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Orang yang sakit atau orang yang tidak memiliki kesehatan maka tidak berkewajiban untuk berpuasa, tidak mampu berpuasa dia. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, adapun kewajiban-kewajiban puasa arba'atu asya itu ada 4 perkara. Kewajiban puasa yang pertama apa? An-niyatu, yaitu niat. Niat ini tempatnya di mana? Di hati. Di hati, dan lebih utama juga di hati dan dilafadzkan di mulut. Jadi niatnya harus dijelaskan. Kalau emang itu merupakan puasa fardu, puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka juga harus dijelaskan. Jika memang puasa nadar, maka juga harus dijelaskan puasa nadar. Seperti orang biasanya kalau berniat di puasa Ramadan itu kan dilafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat puasa untuk besok untuk melakukan fardunya bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi harus dilafadzkan, harus dijelaskan niatnya itu. Wasani, yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi, dan syarat yang kedua mencegah dari minum dan
makan. Kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, maka dia tidak diperbolehkan makan dan minum dengan sengaja. Kalau memang orang itu lupa atau mungkin tidak tahu, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau orang itu sudah tahu bahwasanya makan dan minum itu bisa membatalkan puasa, kalau dia makan meskipun sedikit itu tetap membatalkan puasa. Wasalisu al-jima'u amidan wa amal jima'u nasian fakal akli nasian. Yang ketiga yaitu kewajiban orang yang berpuasa, yaitu tidak diperbolehkan melakukan jima. Jima itu berhubungan badan. Jika ada suami istri di bulan Ramadan di siang hari dengan sengaja melakukan hubungan badan, maka itu bisa membatalkan puasa. Apabila lupa maka tidak membatalkan puasa. Warabi'u ta'ammudil qai'i, yang keempat yaitu sengaja muntah. Jadi kalau ada orang kok di bulan Ramadan sengaja memasukkan jari ke mulutnya supaya dia itu bisa muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi apabila itu tidak disengaja, artinya muntah itu dengan sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa. Walladhi yuftiru bi as-shaimu asyrata asya. Adapun perkara yang membatalkan orang yang berpuasa itu ada 10 macam. Jadi orang yang berpuasa itu bisa batal jika melakukan 10 perkara ini. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasola amdan ilal jaufi, ma wasola amdan ilal jaufi al munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli min ma'mumatin ilar ro'si wal muradu imsaku shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang pertama dan yang kedua yaitu masuknya sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh. Jadi lubang-lubang yang ada di dalam tubuh itu jika ada sesuatu yang masuk ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau mungkin ada orang yang memiliki luka di kepala, dan luka itu di kepalanya itu tembus sampai ke otak, maka jika ada cairan yang mengenai kepala itu bisa tembus sampai ke otak, itu juga bisa membatalkan puasanya. Jadi orang yang berpuasa itu juga harus mencegah atau menahan sesuatu yang bisa masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuhnya. Contohnya seperti lubang yang ada di kepala, lubang kedua telinga, lubang mulut, lubang hidung, dan lubang kedua jalan yang ada di bawah. Itu juga harus dicegah dari masuknya sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Wasalisu, yang ketiga, al-huknatu fi ahadis sabilaini. Al-huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga ini suntik, melakukan suntik, yaitu memasukkan obat ke dalam kedua jalan. Kedua jalan yaitu kubul dan dubur. Jadi ada orang yang mungkin berobat, kemudian obatnya itu dimasukkan ke dalam kedua jalan, yaitu kubul dan duburnya, jalan depan dan jalan belakang. Ketika di bulan Ramadan itu bisa membatalkan puasanya. Warabi'u, yang keempat, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya jika ada orang yang sengaja ingin melakukan supaya dia muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi jika tidak dengan sengaja, muntah dengan sendirinya, maka tidak membatalkan puasa. Wal khamisu, dan yang kelima yaitu al-wat'u amidan. Al-wat'u amidan yaitu melakukan hubungan badan di siang hari dengan sengaja. Itu juga membatalkan puasa.
Terus apabila ada orang itu lupa atau orang itu tidak tahu hukumnya, maka juga tidak membatalkan puasa. Lupa, namanya juga lupa kan, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Wasadisu yang keenam yaitu al-inzal, al-inzalu wa huwa khurujul mani. Yang keenam ini yang bisa membatalkan puasa yaitu keluarnya air mani atau keluarnya air sperma. An mubasyaratin bila jima'in muharraman ka'an ka ikhrajihi biyadihi au ghairi mahramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi wahtaraza bi mubasyaratin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jasman. Yang keenam ini yaitu keluar mani atau inzal, disebabkan tidak karena hubungan badan ya, baik keluarnya itu secara diharamkan itu seperti apa? Seperti ada seseorang yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, atau mungkin mengeluarkan dengan melihat gambar atau mungkin video yang membuat dia itu terangsang, atau juga bisa disebabkan karena mengeluarkannya itu tidak termasuk perkara yang diharamkan, seperti ada seorang suami yang menyuruh istrinya menggunakan tangannya untuk mengeluarkan maninya, itu juga tidak diharamkan. Tetapi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, itu juga bisa membatalkan puasa. Tetapi bagi orang yang keluar mani disebabkan mimpi, itu tidak membatalkan puasa. Jika ada orang yang berpuasa di siang hari, kemudian dia tertidur dan dia mimpi keluar mani atau istilahnya mimpi basah, maka dia tidak batal puasanya. Wasabiu dan yang ketujuh ila akhiril asroti sampai yang ke-10, dan yang ketujuh sampai yang ke-10 yaitu al haidu, haid. Orang yang haid itu orang yang datang bulan ketika di bulan Ramadan itu juga batal puasanya. Jika kalau ada orang dari pagi, dari fajar dia sudah berpuasa, kemudian jam 12 siang ternyata dia datang bulan atau darah haidnya keluar, maka puasanya itu seketika itu menjadi batal. Wanifasu dan disebabkan nifas itu melahirkan. Jika ada orang yang hamil, dia keadaannya berpuasa, ternyata di tengah-tengah siang Ramadan, di tengah siang bulan Ramadan, dia itu ingin melahirkan sehingga dia mengeluarkan darah nifas, maka itu juga membatalkan puasa. Wal jununu dan gila, ada orang pagi tidak gila, kemudian di siang hari atau sore harinya sebelum berbuka puasa dia ternyata tiba-tiba gila, maka ini juga seketika itu puasanya batal. Waridatu dan murtad, ada orang berpuasa kemudian dia murtad, keluar dari Islam, maka dia juga batal puasanya. Wa yustahabu fis shaumi salah satu asya'a, dan disunahkan ketika puasa melakukan 3 perkara. 3 perkara itu apa? Ahaduha, yang pertama, takjilul fitri in tahaqqaqa ghurubis syamsi fa in saka fala ya'jilul fitri. Wa yusannu an yuftira ala tamarri wal ifma'i wa illa fama'in, ala tamarin wa illa fama'in. Dan di kesunahan itu apa? Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Jika memang sudah terlihat matahari sudah terbenam dan sudah masuk waktu maghrib, maka segerakan berbuka puasa. Dan disunahkan berbuka dengan
menggunakan korma, atau jika tidak ada maka dengan air. Jadi tidak ada kesunahan dengan menggunakan yang manis-manis, itu enggak ada. Yang ada di tuntunan itu bahwasanya di kitab disebutkan disunahkan berbuka puasa dengan menggunakan korma, atau jika tidak ada korma maka menggunakan air. Yang kedua, kesunahan yang kedua yaitu takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Jadi tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Nabi pernah mengatakan seperti itu. Sahurlah kalian meskipun sedikit, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah. Barokah itu kebaikan, sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Jadi disunahkan ketika berpuasa itu mengakhirkan sahur, mengakhirkan yang mana waktunya masih mencukupi untuk melakukan sahur, untuk melakukan sahur. Wasalisu tarkul hajri yang ketiga yaitu meninggal sesuatu keburukan atau kejelekan minal kalami, dari ucapan, al-fahisi, yang buruk. Jadi yang ketiga, sunan yang ketiga yaitu orang yang berpuasa itu diharuskan untuk meninggalkan berkata buruk atau berkata bohong, atau mungkin berkata ghibah atau menjelek-jelekkan orang atau fitnah. Bahkan kalau ada orang yang berpuasa kemudian ada orang yang ingin mengajaknya bertengkar, itu dia lebih baik mengucapkan ini so'imun, sungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Ini so'imun, sungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Karena banyak orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala. Puasa sepanjang hari dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena dia tidak mampu menahan omongannya, tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga pandangannya, tidak mampu menjaga pendengarannya, sehingga puasa yang dilakukan itu hanya memberikan dia dahaga dan lapar saja, seperti sia-sia. Wayahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan berpuasa pada 5 hari. Wayahrumu siyamu khamsati ayyamil idain. Nah, ini selanjutnya kita bahas terkait dengan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Itu ada 5. Yang pertama yaitu al-idani, 2 hari raya. 2 hari raya ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sudah jelas, karena ketika bulan Ramadan itu 1 bulan full sudah berpuasa, maka ketika bulan Syawal atau 1 Syawal itu terkait dengan hari Idul Fitri, maka ketika ada orang berpuasa tidak diperbolehkan. Atau mungkin juga hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, maka juga tidak diperbolehkan berpuasa, karena ini sudah jelas. Makanya biasanya kita sering mendengar ada ketika kita mengikuti sholat Id, kita mendengar Bilal mengatakan, ya ma'asral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, i'lamu anna yaumakum hada yaumu idil fitri wa yaumus surur yaumu ahallallahu lakum fihi ta'am. Jadi hari dimana kamu dihalalkan bagi kalian semua, yaitu makan. Hari bahagia, wa harrama alaikumus syiyam, dan hari dimana diharamkan bagi kalian untuk melakukan puasa.
Yang kedua, yang ketiga yaitu Ayyamut Tasrek. Ayyamut Tasrek, hari Tasrek. Hari Tasrek ini 3 hari setelah hari Idul Adha atau tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga diharamkan puasa dan masih disunahkan untuk menyembelih hewan korban. Jadi semua hari yang 5 tadi diharamkan bagi orang untuk berpuasa. Selanjutnya wayukrohu saumu yaumi syakin, dan makruh berpuasa pada hari syak, yaitu hari syak itu tanggal 30 bulan Syakban. Itu makruh berpuasa. Makruh dengan hukum makruh tahrim. Makruh tahrim itu hampir mendekati haram, dinamakan makruh tahrim. Jadi atau hukumnya makruh jika ada orang berpuasa pada tanggal 30 bulan Syakban. Waman wati'a fi nahari Ramadhana, barang siapa yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, amidan fil farji, dengan sengaja melakukannya atau memasukkan ke dalam farji. Farji itu kelaminnya perempuan, dan orang itu ialah orang yang memiliki kewajiban, artinya orang Islam, mukallaf bisaumi, memiliki kewajiban untuk melakukan puasa, dan dia di malam harinya itu sudah berniat untuk melakukan puasa, tapi di siang hari ternyata dia sengaja melakukan hubungan badan, maka puasanya batal. Selain itu, fa'alaihi al-qada'u wal kafaratu, dan dia juga memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa, membayar puasa di hari yang lain, wal kafaratu, dan membayar kafaroh. Kafaroh itu denda karena dia melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan istrinya di siang hari dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya dan membayar denda. Dendanya apa? Wahya itqu raqabatin mukminatin. Dendanya orang itu memerdekakan budak yang beriman. Kalau di zaman sekarang kita sudah tidak menemukan yang namanya budak. Mungkin kalau zaman dulu kita tahu ada budak zaman dulu. Maka di sini pengarang kitab menjelaskan fa'in lam yajid, maka jika tidak menemukan budak, fasyamu syahraini, maka bisa diganti dengan puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi kalau ada orang tidak menemukan budak, maka boleh diganti dengan puasa 2 bulan. Fa'in lam yastati, dengan puasa 2 bulan ternyata dia tidak mampu atau tidak bisa. Fa'id amu sittina miskinan, maka dia bisa diganti dengan memberikan makan sittina miskinan, 60 orang miskin, likulli miskin mudun, bagi setiap satu orang miskin mudun, 1 mud. Jadi kalau ada orang berzina atau berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia tahu bahwasanya itu bisa membatalkan puasa, tapi masih dia lakukan, dia bisa membayar kafaroh. Yang pertama yaitu dengan memerdekakan budak. Jika tidak ada budak, maka dia bisa mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ternyata dia tidak mampu, ada alternatif yang terakhir yaitu
memberikan makan 60 orang miskin atau orang fakir. Setiap orangnya itu dikasih 1 mud. 1 mud itu sama dengan ukuran zakat fitrah, atau mungkin 2 kilo 8 on, mendekati 3 kilo. Yang diberikan apa? Berupa beras. Selanjutnya, waman mata wa alaihi siyamun, dan barang siapa ada orang yang mati wa alaihi siyamun dan dia memiliki kewajiban untuk berpuasa min Ramadan, dari bulan Ramadan, at'ama anhu likulli yaumin mudun. Jadi kalau ada orang dia itu memiliki kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, contohnya ada orang sakit di bulan Ramadan, dia sakit, ternyata sakitnya itu sampai selesainya bulan Ramadan, dan sebelum sempat orang itu sembuh untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan, ternyata orang itu sudah mati, maka otomatis orang itu kan memiliki tanggungan berpuasa di bulan Ramadan kemarin, karena dia ketika sakit dia tidak berpuasa. Maka dia atau ahli warisnya tadi harus memberikan makan setiap orang itu 1 mud setiap harinya. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan orang itu, maka harus diganti dengan 1 mud. 1 mud beras tadi diberikan kepada orang. Wasyaihu dan orang tua, wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bara'uhu in ajaza kulli minhum anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dan begitu juga jika ada orang yang tua atau orang yang sudah lemah tubuhnya, atau mungkin ada orang yang sakit yang mana orang sakit tadi sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan dia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia harus memberikan makan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Bagi setiap hari yang ditinggalkan dia tidak berpuasa itu dia ganti dengan 1 mud. 1 mud diberikan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Adapun orang hamil, wal murdi'u dan orang yang menyusui, in khafata ala anfusihima, jika mereka khawatir pada dirinya, aftorta wa alaihima al-qada'u, maka orang hamil dan orang yang menyusui tadi, jika dia khawatir jika mungkin dia berpuasa nanti akan membahayakan dirinya dan membahayakan bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia memiliki kewajiban untuk mengkodok puasa yang ditinggalkannya. Wa ala auladihima ridlun wa sulusun bil iraqi. Selain itu dia juga harus mengeluarkan setiap harinya yaitu 1 mud. Ridlun wa sulusun bil iraqi, 1/3 ritel Baghdadi. Ini ukuran negara Mesir ini, 1 mud ini. Jadi orang yang hamil ataupun orang yang menyusui, jika dia khawatir untuk dirinya dan untuk anaknya, dia boleh tidak berpuasa, tapi dia juga memiliki kewajiban untuk membayar puasa dan dia juga memberikan setiap hari yang ditinggalkan dengan 1 mud. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan. Adapun orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh, yuftironi wa yaqdiyani, keduanya boleh
untuk tidak berpuasa dan wajib mengkodoi puasa yang ditinggalkan. Jadi ada orang yang bepergian atau mungkin orang musafir itu boleh pergian jauh, itu boleh untuk melaksanakan atau boleh meninggalkan puasa, dan dia harus menghitung berapa hari yang ditinggalkan, kemudian dia qadai semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.